Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran semuanya? Aman? Yang interaksi apa doakan semoga omsetnya semakin melejit, semakin rumah tangganya semakin sakinah mawadah warahmah ya. Juga pokoknya doa yang terbaik selalu buat kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Eva mengucapin dulu ini buat hadiah ya, buat MM, juga buat Kak Cika yang sudah memfasilitasi kita semua di sini. Jadi kita bisa belajar bareng juga ya, kita sama-sama belajar di sini. Terus juga buat Bunda Yuli tadi tipsnya itu luar biasa ya. Alhamdulillah itu bermanfaat banget. Insya Allah kalau kita praktek ya, tentunya harus praktek ya semua ilmu itu ya. Jadi jangan cuman ilmu aja, tapi harus ada prakteknya gitu. Ya, sore ini kebetulan Eva mau ngebawain materi mudah-mudahan sih bermanfaat. Ini tentang 5 formula untuk melejitkan income kita ya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita praktek betul-betul semuanya ini bakal ngefek banget. Kita langsung aja ya mungkin ya, jadi biar waktunya juga efisien lagi. Yang pertama itu formula pertama yaitu Eva mau sharing di sini tentang ilmu langit. Nah di sini mungkin ada kakak-kakak ya yang sudah lama mungkin sudah paham ya tentang ilmu langit ini. Ilmu langit ini diantaranya ada yang pertama itu riyadoh ya. Nah mungkin tapi kalau yang baru-baru mungkin masih agak-agak bingung riyadoh itu apa gitu ya. Jadi riyadoh itu kan latihan sebetulnya ya, tapi di sini lebih ke ibadah kita ya. Jadi memperbaiki ibadah kita, di mana kalau kita melatih diri kita selama 40 hari itu kita biar lebih istiqomah. Cuman kan kalau perempuan suka ada jedanya gitu, jeda haid. Nah itu gimana Kak gitu kan ya, biasanya kan seperti itu. Riyadohnya itu apa aja sih? Kita jelasin dulu pertama riyadoh itu apa aja. Jadi mungkin kalau yang udah paham boleh ya, nggak apa-apa ya kita sambil nginget-nginget lagi. Riyadoh yang pertama itu duha ya. Kalau duha sendiri Kak dia selalu ngingetin supaya mengupayakan agar kita di 12 rakaat. Emang awal-awalnya nggak mudah, tapi kalau misalkan kita istiqomah ya insya Allah semuanya bisa kok. Jadi bertahap. Jadi misalnya dari 2 ke 4 ke 6 terus ke 8 ya, terus ke 10 ke 12 yang pasti kita terus tapi harus ada targetnya gitu. Jadi jangan kalau misalkan udah agak berat terus udah aja gitu, enggak. Jadi diusahakan oh ya per 2 hari ya kita naikin, tingkatin nanti lama-lama juga insya Allah bisa. Jadi yang pertama itu duha ya. Terus yang kedua adalah zikirnya juga ada ya, zikir, terus juga salawatnya ada, terus juga ada juga tahajud ya. Di sini juga kan kenapa harus ada tahajudnya, kita semua tahu ya manfaat duha dan tahajud itu luar biasa buat hidup kita. Jadi kalau misalkan kita konsisten ya, kita komitmen juga menjalankan itu dengan istiqomah, insya Allah semua pasti berubah ya. Kalau misalkan karena memang kita tahu setiap hidup itu basicnya itu kan pasti tentang ibadah. Ibadah kita sama Allah itu berpengaruh ke semuanya. Baik tentang keluarga, bisnis, atau pekerjaan itu semua berawal dari ibadah kita seperti apa ya. Kalau misalkan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah itu bagus, insya Allah ke depannya tentang apapun itu beres gitu. Oh gitu ya, suaranya putus-putus ya Kak? Sebentar ya. Sekarang gimana Kak? Udah oke belum? Oke. Kita lanjut ya Kak. Yang kedua yaitu ada sedekah. Nah, alhamdulillah ya di MM ini luar biasa buat Eva sendiri. Eva pernah juga sebelumnya sudah membahas bahwa perubahan hidup Eva yang terbesar itu ketika Eva bergabung dengan MM, baik itu tentang sedekah, tentang ibadah Eva ya, terutama juga tentang kelakuan Eva kepada suami juga gitu ya. Jadi luar biasa sekali MM ini ilmunya. Kenapa sih harus sedekah istilahnya gitu? Kadang orang ya itu tadi kita paham istilahnya manfaat dari sedekah itu, tapi nggak semua orang itu mau melakukannya. Kadang orang ada juga yang kayak gini, jadi melihat orang sedekah kita praktekin, mereka bukannya ikut terpacu tapi malah nyinyir, ya gitu. Sedekah enggak, nyinyir iya, biasanya kayak gitu ya. Nah ini yang paling bahaya. Padahal kalau misalkan kita tahu manfaat sedekah yang luar biasa itu memang biasanya itu Allah nggak pernah nunda lama gitu. Jadi sedekah ini malah cepat kalau buat aku sendiri ya, merasakan ketika Eva sedekah ekstrim nyobain itu luar biasa ternyata efeknya, meskipun ya nggak langsung hari itu juga, tapi
jeda beberapa saat, yaitu keajaiban pada datang. Jadi kalau misalkan kita pahamin mengenai makna sedekah sendiri, di MM sendiri itu ada setiap hari Jumat ya, karena kita tahu sendiri Islam sendiri memuliakan hari Jumat seperti hari raya pada umumnya, maksudnya hari raya ya besar lah ya, jadi punya makna yang lebih dari hari-hari sebelumnya, karena sebetulnya hari-hari semua baik, tapi Jumat memang istimewa buat umat Islam sendiri. Jadi kenapa harus hari Jumat sedekahnya? Ya nggak harus hari Jumat juga, tapi setiap hari ya, Mas Iko sendiri kan juga sama Kak Dias mengingatkan setiap subuh, sedekah subuh itu dijalankan. Nah, ketika hari Jumat itu coba lebih ekstrim lagi. Nah, jadi misalnya kalau sehari-hari kita sedekah subuhnya 2.000 ya, 5.000. Coba kalau misalkan hari Jumat itu ya 100.000, apalagi kalau misalkan sampai 500 gitu kan, itu luar biasa banget ya. Nah, itu insya Allah itu bakalan efeknya luar biasa banget. Nah, yang ketiga itu dari formula ilmu langit ya, itu ada pikiran, perasaan, dan tubuh yang khusyuk. Jadi sinkron antara pikiran, perasaan, dan sama tubuh kita. Jangan sampai pikiran kita kemana ya, kita bilang saya lillah Kak, saya lillah, tapi lillahnya di bibir aja. Antara hati sama tubuh itu nggak sinkron. Nah ini nggak bisa. Ya kadang juga terlihat dari ibadah kita. Kalau ibadah kita garang busuh ya, apa kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya cepet-cepet gitu ya. Oh ya kurang ini ya Kak. Kurang jernih ya suaranya ya. Aman nggak? Oh bagus ya. Oh ya. Ini coba dipakai headset deh. Kalau di headset sih aku ngerasanya nggak ada kendala apa-apa sih Kak Eva. Oh gitu ya. Oh Iya. yang mau ya khawatirnya semuanya putus-putus gitu jadi. Silakan dilanjut Kak. Ya makasih Bunda. Nah, jadi antara pikiran, perasaan, sama tubuh itu memang kita harus tenang ya. Ketika misalkan kita tenang, udah gitu juga istilahnya kita ibadahnya juga nggak pikirannya nggak kemana-mana, itu insya Allah ya khusyuk itu bisa terasa sendiri, dan itu memang lebih apa ya, membuat kita lebih istiqomah. Jadi ada yang bilang saya misalnya Kak saya lillah ngerjain ini semua, saya istilahnya apa ya, kalau kita bilang ya inilah benar-benar ikhlas ya, terus tulus, tapi ternyata antara mulut, hati, dan pikiran tidak sama, itu memang nggak mudah gitu. Jadi mungkin ya kalau memang yang pertama dinilai itu kan niat segala sesuatu ya. Umi Maki juga pernah bilang bahwa dalam hidup itu yang utama itu dinilai niat, tapi tetap harus ada kesinkronisasi dari kita sendiri juga. Belajarlah untuk mengucapkan lillah itu antara mulut, hati, dan pikiran itu betul-betul sejalan. Insya Allah ketika kita lillah, misalnya saya lillah Kak membersamai mitra-mitra saya lillah Kak misalnya untuk ngebantu orang tua saya mau lillah mau berjuang di BP ini, DMM ini untuk ngasih bakti yang ya, ke orang tua saya. Tapi ternyata cuma lilahnya aja, tapi pas giliran faktanya ketika orang tua kita butuh, ya kan nih banyak banget yang seperti ini, ketika orang tua kita butuh tapi kita selama sekali pura-pura nggak mau tahu gitu. Kadang suka nggak peduli gitu, kadang gitu ada aja alasannya, mah ini saya butuhnya buat ini dulu, ada buat ini dulu. Jadi nggak sinkron sama apa yang kita ucapin, sama apa yang kita niatin dari awal, itu kita nggak sinkron. Nah di sini perlu banget kesinkronisasian kita antara betul-betul antara ucapan, tindakan, pikiran, sama hati itu memang harus sejalan gitu semuanya. Gitu. Nah, jadi banyak banget ya orang mungkin secara ibadah, oke dia riadohnya kelihatannya bagus gitu ya. Terus juga secara dia misalnya lagi sholatnya, wah rajin, CDA kayak gitu. Tapi ternyata dia tidak khusyuk. Nah di sini juga ini makanya harus betul-betul dengan tenang ya kalau misalkan sholat. Jadi kalau misalkan kita ya mungkin kakak di sini pasti ilmunya lebih dari Eva ya. Jadi ketika kita cuman Eva di sini mungkin merimain aja ketika Umi bilang waktu itu kan coba deh belajar ketika baca Al-Fatihah itu betul-betul, maksudnya makanya kita perlu arti ya, kadang manusia itu kan karena kita orang Indonesia ya artinya. Jadi enak ketika arti dengan ucapan, dengan apa yang kita ucapin, dengan hati kita sinkron itu betul-betul ngebentuk khusyuk. Eva belajar dari situ. Jadi ketika itu Eva belajar gimana caranya biar khusyuk, salah satunya yaitu tadi kita memahami arti dari bacaan apa yang kita baca, gitu. Maknai juga. Ya. Jadi itu tadi formula yang pertama ya, dan memang harusnya semakin tinggi ilmu langitnya itu
biasanya ya, jadi biasanya kalau misalkan ilmu langitnya udah bagus, semuanya sudah beres, ya udah tenang-tenang secara ibadahnya gitu ya, jadi nggak garang gusu, nggak pengen cepet selesai, itu insya Allah income-nya perlahan tapi pasti itu pasti naik. Gitu. Nah, terus kalau misalkan pun Eva ngasih saran aja, ini mumpung masih hari Jumat, mumpung asyar ya, masih asar ini bagus banget. Coba deh yang belum SJM, coba diekstrimin hari ini. Ya, kakak Eva nyoba ini waktu minggu kemarin itu nyoba sampai mengenolkan di tabungan Eva, di transferan ini Eva ya, di tabungan. Jadi kan Eva bisa beda-beda gitu ya kalau untuk BP. Jadi Eva ngosongin itu sengaja sedekah ekstrim hari itu sampai 0 gitu. Ini baru-baru ngelakuin lagi waktu itu, dan alhamdulillah masya Allah itu ternyata Eva minta ke Allah, memang kan kita kalau kita minta nggak bisa ke siapa-siapa lagi ya Kak, cuman ke Allah, tapi memang boleh ya minta sedekah, kita minta ada feedbacknya sama Allah, ya boleh, kalau nggak ke Allah mau siapa lagi gitu kan ya. Nah Eva minta, ya Allah tolong lancarkan semua mitra-mitra MM ya, secara profitnya melesat ya, secara ininya juga melejit, dan MM tetap terbaik nomor 1 baik di dunia dan akhirat untuk amalnya gitu ya. Alhamdulillah itu memang perlahan tapi pasti minggu ini bertahap terus naik gitu. Jadi masya Allah ya. Jadi memang ketika kita sedekah ekstrim, yaitu Allah pengen lihat, betul nggak sih kamu katanya pengen sesuatu yang besar, tapi kamu berani nggak mengorbankan hal itu gitu. Jadi jangan sampai kita cuma bilang, ya saya mau sesuatu yang besar, tapi kita nggak mau berkorban sama sekali untuk Allah gitu ya. Jadi nggak balance kalau kayak gitu. Ini kita lanjut untuk formula yang kedua, itu tadi formula yang pertama ya Kak ya. Nah, formula yang kedua itu ada ilmu kompetensi atau skill kita. Nah, di sini misal kita ngambil contoh nih ya. Di sini kan kita semua jualan BP ya. Semua di sini sama jualannya, produknya sama gitu ya. Nah, di sini juga ada juga yang jago mungkin online-nya ya, ada juga yang jago offline-nya gitu ya. Nah, Eva mau tanya, kira-kira lebih besar pendapatan yang online atau yang offline? Boleh di chat deh. Boleh pakai chat jawabnya. Silakan ditulis di chatnya Kak. Iya. Online. Oh iya. Aku sih online. Oke. Ya, sebagian besar jadi online lah ya, kayak ya. Kak Chandra, Kak Reni, Mas Indra, ya Kak Ayu, Kak Siti offline. Oh ya beda nih Kak Siti nih. Ya betul, Kak Rahma Rosita sebelum pandemi online, sejak pandemi ya gitu ya. Sip, Kak Wila juga online. Oke. Nah, ini ada lagi ya, di sini mungkin banyak banget online, offline. Memang tapi sebagian besar untuk semenjak pandemi ini online ya Kak ya, jadi banyaknya ya. Jadi, nah di sini juga misalnya ada lagi nih yang rajin promo ya di Facebook, yang satunya rajin promo di WA sama di FB. Terus service maintain-nya itu bagus gitu ya kalau yang kedua ini. Bahkan customer loyalnya itu dijadikan reseller. Kira-kira yang cepat kaya yang mana? Yang pertama cuma jago promo di FB, atau yang kedua dia istilahnya jago untuk di promonya di Facebook dan di WA, terus dia ngerekrut orang-orang untuk ngebuka peluang ya, bahkan customer yang loyalnya itu dia jadiin reseller, dia lebih memilih itu gitu, meskipun income-nya kan artinya lebih kecil ya gitu. Nah itu dia lebih mana, lebih cepat yang mana nih pendapatannya? Kedua, ada yang dua-duanya, ada yang kedua. Oke, kedua juga banyak kedua ya yang merekrut, betul. Jadi, nah di sini kita bisa ngelihat semakin kita memperdalam ilmu dan skill yang kita punya, ya. Misalnya tadi kan kita cuma bisanya di Facebook doang atau di online doang, tapi ketika misalkan kita memperluas skill kita, jadi untuk menguasai yang online dan offline juga, udah gitu juga kita nggak promo cuma di Facebook doang, tapi cuma ada juga di IG, di WA gitu ya, bahkan ngebuka peluang usaha. Nah, ini kuncinya Kak.
kita mungkin secara income kelihatannya itu lebih kecil dapatnya. Misalnya kalau kita satu di sini agen ya, misalnya agen plus gitu ya. Itu kan misalnya kalau misalkan jualan satuan kalau agen itu 50.000. Tapi ketika misalkan kita misalnya reseller artinya hitungannya berarti lebih kecil dong Kak gitu ya. Nah, tapi kan istilahnya di sini Kakak telah membuka peluang kemitraan. Artinya mereka juga bisa merekrut lagi orang lain. Kebayang nggak? Jadi mainnya kuantiti sebetulnya. Kelihatannya 50.000 kecil, tapi ketika misalkan dia belinya kakak misalnya jadi sebentar, kalau agen itu kan 950 ya. Jadi keuntungannya itu biasanya dia kelihatannya sih lebih kecil, tapi padahal ketika kuantitinya itu bertambah, itu insya Allah income-nya juga makin bertambah, makin besar gitu ya. Nah, jadi ketika kita semakin banyak ilmunya, ya income itu ya bakal terus bertambah. Jadi ya nggak cuma terfokus pada satu hal aja. Nah, di sini mungkin kakak di sini juga banyak banget ya yang suka ragu atau takut untuk disuruh investasi leher ke atas. Nah, investasi leher ke atas itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Boleh dicek Kak. Buku, pelatihan. Udah pada jago-jago di sini kayaknya nih ahlinya semua. Yang lain? Oh, buku, ikut seminar. Betul, Kanani nih. Terus Kak Mel, oh nyetok lebih banyak. Oh iya boleh. Itu lebih ke investasi leher ke atas, lebih ke stokis ya, lebih ini lagi ya. Ikut seminar betul Kak Ari. Ya, jadi di sini investasi leher ke atas itu termasuknya apa? Baca buku ya, betul. Baca buku, coaching, seminar ya, alhamdulillahnya Masya Allah Mas Ipo, Kak Ika dia di sini intens mengadakan ini. Nah, ini adalah investasi leher ke atas. Jadi jangan pernah salah satunya kayak tadi ini ya fasilitas yang sekarang ini yaitu Kampus. Ini juga fasilitas yang betul-betul luar biasa sama Kak Dias diadakan dari ya untuk mitra-mitra. Ini dimanfaatkan semaksimal mungkin karena di sini juga kan banyak leader-leader luar biasa ya dari Karawang, Bogor ya, dari Karawaci, semua itu keren-keren ilmunya. Jadi jangan sampai kita ngerasa tadi betul kata Bunda Yuli, skill kita itu makin banyak lagi ilmu yang kita dapat dan itu lebih mudah lagi untuk meningkatkan kita secara income-nya. Gitu ya. Jadi ngefek banget nih Kak, jangan sampai ngelewatin setiap momen-momen ketika misalnya ada seminar, Zoom atau yang lainnya itu dimanfaatin dengan maksimal. Tuh. Nah, di sini ya banyak banget orang yang bangkrut itu nyalahin ke orang lain. Padahal kalau dia punya banyak ilmu, ya pentingnya ilmu nih, dia bisa antisipasi dan dia bahkan mendapatkan solusi dari setiap tantangan bisnisnya. Nah, bedanya kalau kita punya ilmu itu di situ. Ya, dulu mungkin kalau misalkan Eva dulu kan pernah bangkrut juga ya, pernah istilahnya mengalami satu hal-hal yang istilahnya titik terendah dari bisnis. Tapi ketika misalkan Eva masuk ke sini, ternyata ada ilmunya diarahkan sama guru-guru dan alhamdulillah itu malah istilahnya yang tadinya kita mau kejeblos ke jurang itu nggak ini diselamatin gitu sama guru tuh. Jadi kayak misalnya contohnya apa? Dulu Eva sampai nyewa tempat. Nah, kalau di BP sendiri ini kita diarahin nggak usah nyewa tempat. Ngapain? Mendingan daripada nyewa tempat yang habisnya jutaan, ya nggak? Nyewa tempat itu biasa 5 juta ya, kalau misalkan apalagi yang bulanan ada yang 2 juta. Kalau misalkan di BP sendiri itu di stokin jadi berapa botol? Nah, agen aja jadinya 6 ya, gitu kan? Itu kan lumayan. Jadi 6, jadi 10, maaf ya. Jadi 10 gitu ya, kan 1,8 itu tuh. Itu malah dan itu bisa menciptakan istilahnya kita malah nambah income jadi 700.000 kalau kita jual. Itu kan luar biasa kan? Jadi yang tadinya 2 juta itu kita harus buang, tapi malah bisa di sini diajarin malah bisa untuk menghasilkan. Nah, ini makanya pentingnya ilmu ketika misalkan kita mau masuk terjun ke jurang itu diselamatin istilahnya. Jadi kita tahu itu itu nggak baik, itu jalannya di situ bahaya. Jadi kita beloknya ke sini. Tuh. Nah, dan di sini juga jangan sampai ya misalnya semua ilmu yang misalnya kayak sekarang udah pada hadir gitu ya dikasih tahu ilmunya begini, tapi akhirnya nggak ada yang diaplikasiin ya. Nah salah satu nggak ada juga yang fokus-fokus juga gitu. Jadi makanya
perlunya sebuah ilmu, tapi perlu juga kita fokus untuk istilahnya menjalankan ilmu itu, mempraktekannya gitu. Jangan sampai kita cuma bisa istilahnya fokus cuma buat ininya aja, ngedengerin gitu ya, nulis, tapi tidak pernah diaplikasikan dalam hidup kita, betul-betul dipraktekin sama kita gitu. Nah, formula yang ketiga ya, next itu ada action. Di sini ilmunya tadi seperti yang sudah Eva bilangin, ilmunya udah bagus, ilmu langit bagus ya, ilmu selling skill-nya udah bagus ya, tapi nggak action. Ini kayak gimana Kak? Terus banyak juga apa ya, orang yang ngerasa ilmu langitnya udah bagus, skill-nya punya, action-nya sampai akhirnya gimana gue gitu, atau gimana saya gitu ya. Nah, mau kalau misalkan tipikal orang kayak gini, istilahnya kalau Kak Dias bilang ngeyel gitu ya. Kalau orang-orang yang kayak gini, ini nggak akan bisa mau kayak gimana juga ya. Karena memang semua itu udah satu paket. Ada ilmu, ada action. Ada ilmu, ada action. Nggak bisa salah satunya aja. Nggak bisa istilahnya kadang uniknya gitu ya, banyak orang yang menyalahkan ke gurunya, ke leader-leadernya, padahal dia sendiri tidak pernah introspeksi bahwa ketika misalkan sudah ada materinya seperti ini tapi tidak dijalankan gitu, jadi efeknya malah melebar kemana-mana, padahal semua ilmunya ya sama di sini kan. Nah, tinggal balik lagi ke kitanya mau praktek atau tidak gitu. Nah, sekarang banyak juga bilang kalau misalkan ini kan rezeki nggak akan kemana-mana Kak, gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki? Tapi bukan berarti lagi pandemi gini harus keluar-keluar juga. Nah, kemana-mananya harus gimana Kak? Ya ikhtiar, ya kan, di sini kan ada medsos, ada IG, ada WA, gitu kan. Nah, itu kemana-mananya seperti itu. Kayak mungkin Kak Reza pernah juga kan nge-share ya, misalnya WA marketing, gitu ya. Nah, itu dipraktekin, coba. Nah, itu kemana-mananya kita, jari kita yang kemana-mana. Nggak perlu kitanya kemana-mana. Udah kitanya stay at home ya, diem di rumah aja, tapi jari kita yang berusaha, yang berikhtiar gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya dengan kayak gini udah stuck, kan enggak. Di sini kan diarahin, semua dikasih tahu sama Kak Dias ilmunya. Semua diarahin sama Kak Dias juga ya, sama leader-leader yang lain juga dikasih tahu. Tinggal kitanya praktek aja. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kita lihat ada dua hal di atas tapi actionnya melempem. Nah, ini hasilnya nggak akan maksimal nantinya ya. Memangnya ada ya Kak orang kayak gitu? Ternyata banyak gitu ya. Biasanya lebih banyak yang kayak gitu ya. Jadi yang utama itu kalau misalkan kita udah ikut seminarnya 100 kali ya, udah nge-zoom rajin nih setiap Senin sampai Sabtu udah rajin gitu ya. Nah, kalau misalkan udah rajin kayak gitu udah bagus. Tinggal actionnya misalnya kan misalnya dalam seminggu itu ada 10 kali. Nah, 10 kali kita nge-zoom, actionnya itu harus 100 kali. Jadi 10 kali 10 kali 10 ya. Jadi 100 kali actionnya. Gimana? Nah, nanti di akhir itu jangan lupa harus ada evaluasinya. Misalnya kalau kita melakukan hal ini efektif enggak? Misalnya jam segini kita actionnya ini hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kan Kak Dias juga minta untuk personal branding di IG. Nah, ini ngefek apa enggak gitu kan. Tapi banyak ternyata yang benar-benar manut itu ternyata betul-betul ngefek banget. Ya, di situ IG-nya betul-betul istilahnya ke brandingnya malah lebih cepat, banyak mitra-mitra yang bergabung ketika kita memperbaiki personal branding kita di IG. Nah, ini coba praktek ya, udah nurut aja sama leader, nurut aja sama apa kata Kak Dias, apa kata guru-guru kita gitu. Nah, ada juga yang istilahnya ini orangnya lebih promnya tapi nggak pada tempatnya. Misalnya gini, actionnya belum, evaluasinya udah ya. Nah, ini ada juga yang kayak gini, jadi sampai akhirnya dia mikir gini, ini mah susah, itu udah evaluasi duluan gitu, belum dilakuin dia udah bilang susah, IG mah WA mah susah gitu ya, terus ini mah nggak mudah, ini mah nggak bisa saya, terus udahlah udah gitu aja. Nah, kalau kayak gini ya ujung-ujungnya gitu aja terus hidupnya, nggak akan berubah ya, karena kan kita tahu semua bahwa suatu kaum itu bisa berubah asal dari diri dia sendiri. Jadi mau sebagus apapun gurunya, mau sehebat apapun mentornya, mau perfect apapun ilmunya, kalau misalkan dari kitanya tidak mau ada perubahan, dari diri kitanya nggak mau ada istilahnya sesuatu yang lebih baik, itu nggak akan bisa mungkin berubah. Ya, bahkan Allah sendiri yang bilang di Al-Quran, jadi itu bukan kata kita, istilahnya Allah sendiri sudah bilang bahwa suatu kaum itu bisa berubah kalau diri dia sendiri yang mau berubahnya. Gitu.
Nah, ketika ada hasil ya, kita malah yang lebih cepat naik income-nya. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita action-nya 1000 kali ya, terus ada orang yang action-nya cuma 10 kali, ini biasanya income kita yang lebih melesat lebih tinggi, lebih cepat. Jadi semua itu tergantung sama diri kita ya. Padahal misalnya gini, seminarnya sama gitu ya, terus trainingnya sama, ilmunya sama, tingkat kekayaannya juga sama, belum kaya-kaya banget gitu ya. Terus tapi karena yang satunya kebanyakan mikir ya, nah terus si B-nya ini malah kebanyakan action, ya tentunya yang B dong yang lebih melesat, gitu nggak? Ya nggak? Ya kan? Nah, jadi boleh mikir tapi jangan kelamaan ya. Maksudnya kalau memang udah diarahin seperti itu ya udah lakuin aja, actionin langsung gitu. Jangan kebanyakan mikir aja, nanti nggak kerja nggak gerak-gerak akhirnya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa belajar ya, misalnya Kak, kalau misalkan kita bisa lihat, kalau misalkan memang pekerja keras yang paling cepat kaya, mungkin saat ini yang paling cepat kaya adalah tukang bangunan. Ya nggak? Karena mereka kan pekerja keras dari pagi, subuh ya kan jam 7 datang, udah gitu ngangkat-ngangkat besi, ngangkat-ngangkat apa ya namanya? Semen kayak gitu. Itu kan pekerja keras. Mungkin kalau misalkan kita bisa ngelihat orang yang paling dilihat dari paling cepat kaya yang mana gitu ya. Kalau dilihat dari kerja kerasnya mungkin tukang bangunan, tapi kan enggak juga ternyata. Ya, jadi pekerja keras itu bukan berarti harus kerja keras, kerja yang keras-keras gitu ya, istilahnya enggak harus yang perlu sampai berat-berat banget gitu. Nah, di sini juga dan belum tentu juga ya, misalnya nggak melulu juga tukang bangunan itu miskin, ada juga tukang bangunan yang kayak ada, ya karena kegigihan. Gitu ya, misalnya dia udah gigih, udah gitu juga pandai untuk memanage keuangannya, itu bisa juga kaya gitu. Tapi kita di sini banyak belajar juga ya, istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan yang kaya ada aja yang bangkrut kalau nggak pakai ilmu, ada. Nih, di sini jadi ada juga pertanyaan nih. Kalau misalkan yang kaya ada nggak istilahnya yang kaya tapi dia cepat bangkrut? Ada. Jadi kalau misalkan dia kerja, oh ini masih poin yang ketiga Kak. Masih poin yang ketiga. Masih poin di action. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada nggak Kak orang kaya tapi cepat bangkrutnya? Ada. Nah, kalau misal ini misalnya contohnya gimana? Misal dia orang kaya, orang tuanya ya udah gitu diwariskan hartanya. Nah, si anak ini ternyata tidak memiliki ilmu. Ini bisa bangkrut. Gitu ya. Jadi yang miskin jadi kaya ada, ya. Yang bodoh jadi kaya ada, yang nggak ada apa? Yang males jadi kaya nggak ada. Karena males, nggak mau gerak, nggak mau action, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah dia maunya santai-santai aja. Jadi cuma itu. Dan punten, mungkin yang disabilitas ya, yang penyandang cacat, yang kayak ada banyak. Kita bisa ngeliat sendiri, motivator juga banyak. Karena apa? Artinya mereka bergerak terus. Mereka action, nggak cuma cuap-cuap doang, tapi mereka melakukan sesuatu perubahan yang memang dia lakukan dengan nyata. Seperti itu. Jadi semua balik ke action kita. Balik seperti apa kita mau jadi seperti apa gitu loh. Ya. Ya. Jadi di sini kita semua paham ya bahwa aset terbesar dalam hidup itu sebenarnya adalah ilmu dan hal yang paling utama adalah action. Ya, action terbaik itu ilmu karena mau bagaimanapun ilmu itu penting. Misal kakak beli buku, terus di actionin, terus nanti kakak sedekahin. Sedekahinnya maksudnya gimana kak? Kakak ajarkan lagi ke mitra-mitra. Kakak ajarkan lagi ke mereka yang misalnya mau belajar untuk merubah nasib ya misalnya. Terus diajarin lagi misalnya dengan sharing-sharing lagi ke yang lainnya. Ini kayak gini terus nanti seminar, action, udah gitu sedekah, seminar, action, sedekah gitu. Ini insya Allah ya ini pasti bakal ngefek banget sama kakak. Ini bakal ngelesat sama kakak. Karena ilmu sebaik-baiknya ilmu itu kan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Kita belajar dari situ. Ya, jadi jangan sampai ketika kita memiliki ilmu, meskipun itu bukan mitra saya kak, saya nggak mau berbagi ilmu sama dia, istilahnya gitu. Jangan pernah sampai seperti itu. Ya, mau dia mitra kita, mau dia bukan mitra kita, tetap aja sedekah itu namanya kita sedekah ilmu dan kita paham sedekah itu nggak ada yang sia-sia. Mau sedekah uang, mau sedekah senyum, mau sedekah apapun, apalagi ini sedekah ilmu karena ilmu yang sebaik-baiknya ilmu yaitu ilmu yang menjadikan ilmu amal jariah kita. Nah,
di sini kita masuk ke poin keempat ya. Ini ada formula untuk network connection. Nah, pentingnya apa sih kalau misalkan network connection ini? Di sini misalnya gini, kita udah jago nih ya, ibadah udah bagus ya kayak tadi ya, udah gitu juga sedekah bagus, semua bagus ya, udah selling skill-nya bagus. Tapi ternyata teman kita cuma punya 10 orang. Terus kita jualannya juga, yang tahu kita jago jualan juga cuma 10 orang itu. Nah, ini kira-kira bakal maksimal atau enggak? Orang. Kurang, itu Kak Abdul, Kak Samsul orang katanya ya. Ya, ya betul Kak Wila, nggak maksimal sama sekali ya. Jadi di sini kita pahamin betul, kita paham betul ya, paham betul dan ini banget ya, sadar banget bahwa kita memang betul-betul membutuhkan jaringan yang luas, artinya perkenalan yang lebih luas lagi ya. Makanya itu kita pentingnya berkomunitas ya, udah gitu kita pentingnya seminar, hadir seminar-seminar ya, dan mungkin di pengajian-pengajian itu untuk memperluas network connecting kita, jadi memperluas jaringan perkenalan kita dengan orang-orang ya. Nah di sini kan kita semakin meluas, bisa juga masuk ke grup-grup juga gitu kan ya. Nah ini manfaatnya pasti banyak banget. Semakin kita meluas, semakin orang banyak tahu siapa kita, semakin orang tahu bahwa kita istilahnya menjual BP ya, ini bakal lebih besar lagi potensi kita, peluang kita untuk mendapatkan istilahnya mitra-mitra atau lebih meluaskan manfaat lagi. Banyak lagi misalnya orang kan banyak ya orang-orang yang di luar sana yang butuh istilahnya produk BP-nya secara kesehatan. Nah, ini bakal ngefek banget, bermanfaat banget ya ke bisnis kita, ngefek ya, udah gitu udah jelas kalau ke bisnis ya. Nah, di sini jadi ketika misalkan kita banyak koneksinya, kita banyak kenalan-kenalannya, insya Allah ini semakin meluas lagi orang-orang yang tahu bahwa kita istilahnya menjualkan BP, dan gitu kita juga membuka peluang usaha, ini insya Allah bakal banyak banget mengundang income kita semakin bertambah terus. Ya. Jadi kita memang di sini ya nggak bisa istilahnya cuma ngandelin teman kita yang segitu-gitu aja. Jadi jangan cukup puas misalnya ya udah teman saya 10 orang, ini kan saya yang terbaik segini, udah segini aja udah sampai nanti, ya nggak bisa kayak gitu. Ya, kita tetap harus istilahnya memperluas silaturahim karena Allah sendiri mencintai kan orang-orang yang menjaga silaturahim. Nah, ini coba diperluas lagi. Bisa ke teman-teman SMP kita, ke grup-grup alumni-alumni kita gitu ya. Tapi ini niatnya memang pure untuk silaturahim ya. Jadi coba ke situ bisa. Udah gitu juga masuk-masuk ke grup-grup yang istilahnya memang membutuhkan kesehatan. Nah, ini juga bisa ke situ. Terus juga bisa juga ke istilahnya komunitas-komunitas misalnya ya tentang yang pola hidup sehat itu kan banyak juga ya. Terus juga bisa juga ke perempuan, komunitas-komunitas perempuan, mungkin di sini ada, laki-laki di sini juga banyak kan ya. Nanti adalah komunitas-komunitas yang sekiranya memang bermanfaat ya, apalagi yang UMKM kayak gitu itu juga udah bagus banget. Ya, jadi coba memperluas lagi jaringan kita, memperluas lagi untuk istilah pertemanan kita dengan orang-orang lebih banyak lagi. Nah, dan kita juga bisa aktif di segala acaranya ya, misalnya ada seminar, arisan, acara reuni, terus kajian umum atau semacamnya. Nah, ini kita bisa lebih aktif lagi. Terus di Facebook ya, kayak Kak Jess yang sering bilang, itu maksimalkan pertemanan menjadi 5.000 orang. Itu maksimalin. Terus di WA juga ya kontaknya itu minimal 2.000 orang. Nah, ini kayak gimana caranya? Ya usaha. Gimana caranya? Coba. Ya, caranya salah satu tadi Eva bilang, masuk ke grup ya, masuk ke grup-grup di Facebook, coba sebar di situ kontak kita. Kita juga bangun interaksi dulu yang jelas ya, bangun interaksi, udah gitu juga supaya mereka juga istilahnya merasa akrab sama kita. Udah gitu alihkan mereka ke WA. Nah, kalau misalkan ada yang punya salah satu kontak grup WA, itu masuk ke situ. Tapi jangan pernah spamming. Tadi seperti yang Bunda Yuli bilang. Etikanya kalau misalkan spamming orang itu nggak suka nantinya jadinya. Yang ada nanti kita diblokir ya, di blacklist istilahnya jadi di grup itu. Ya. Jadi kalau kenalan jangan cuma sama yang sukses aja ya. Jadi mentang-mentang dia sukses, akhirnya kita cuma mau sama si itu aja. Enggak. Perkenalan itu buka buat semua. Jangan hanya untuk satu titik aja. Tapi teman dekat kita pilih. Cuman kalau untuk perkenalan kita boleh buat yang banyak gitu ya, yang luas lah intinya gitu.
Karena kita nggak pernah tahu peluang usaha ya yang kita buka itu bisa buat siapa aja. Dan belum tentu juga mereka yang belum sukses itu nanti nggak akan sukses. Siapa tahu malah mereka bisa sukses karena istilahnya wasilah kita berbisnis dengan kita, ya. Itu. Nah, yang terakhir yaitu formula yang terakhir kita manut sama mentor. Ini itu, ya. Setelah semua istilahnya kalau misalkan dari keempat itu kan tadi dari awal ada yang nyatet nggak apa aja formulanya? Ilmu langit, Kak Samsul. Terus yang kedua, skill. Yang ketiga, action. Sampai salah, sampai tipe ya. Kamila, ilmu langit. Terus ya, network connection ya. Jadi jaringan, membangun jaringan dengan orang lain. Kalau misalkan keempat ini kita misalnya sudah jalankan, yang kelima adalah manut sama mentor, manut sama leader. Ya, apa yang diarahkan sama leader-leader, tentunya semua leader itu pasti pernah mengalami titik-titik di kita ya, karena di sini MM ini luar biasa. Kak Dias membentuk karakter orang-orang itu tidak mudah ya, dari seorang reseller dulu, agen dulu gitu ya. Jadi benar-benar digojlok. Nah, istilahnya di situ digojlok, udah gitu sekarang dijadikan misalnya leader. Nah, leader-leader kakak ini bukan orang-orang biasa, tapi mereka orang-orang yang membersamai MM ini, insya Allah orang-orang yang tangguh ya, yang sudah betul-betul paham banget bagaimana dunia bisnis ini seperti apa, dan pengen betul-betul membersamai kakak sebagai mitra-mitranya maju. Jadi nurut aja apa kata mentor, nurut sama apa kata leader kakak semua di sini ya. Jadi jangan pernah istilahnya meragukan istilah ketulusan mereka. Insya Allah mereka semua di sini tulus membersamai kakak-kakak semua ya, karena kami belajar dari guru kesayangan kami semua di sini, Kak Dias Adriani yang tulus membersamai kami, bahkan istilahnya banyak banget supportnya, sehingga kami semua di sini betul-betul istilahnya mau kakak-kakak semua di sini bertumbuh. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang diarahkan mentor itu, misalnya mentornya agak galak apa gimana, itu bukan karena bentuk kebencian ya. Belum tentu orang yang galak itu benci. Ya, ada orang yang sayang tapi nusuk, tapi ada orang yang galak tapi sayang. Gitu ya. Jangan sampai jadi salah paham. Ya, mungkin ini aja materinya. Duh, punten ya, dari tadi nggak ada jeda. Ya, mungkin kalau misalkan ada sesi mau tanya jawab boleh, tapi Eva jawab sebisa Eva mungkin ya.